Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang PT Bukalapak.com, yang mana anggota kami terdiri dari saya sendiri, Difti Zakaria, kemudian Giovanni Anjali Natasha, kemudian Nila Fadila, kemudian Sri Umrul Khafifah, kemudian Wisnu Aji Wibowo. Kemudian kami akan membahas tentang pemahaman industri dan bisnis serta melaksanakan prosedur analitik. Yang pertama untuk pembahasannya yaitu pemilik dan lokasi usaha, kemudian produk atau jasa, resiko bisnis, kemudian pasar dan persaingan pada usaha klien, kemudian sifat bisnis, kemudian perbandingan raca dan laba rugi, kemudian perbandingan rasio keuangan, dan yang terakhir perbandingan elemen-elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemilik dan lokasi usaha. Bukalapak didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid di sebuah rumah kos semasa berkuliah di Teknologi Bandung. Saat ini lokasi PT Bukalapak yaitu berada di Metropolitan Tower, Jalan Raden Ajeng Kartini 14, Jakarta Selatan. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan jasa elektronik perdagangan Indonesia. Next. Yang berikutnya yaitu fitur-fitur dalam Bukalapak. Yang pertama ada Bukasen. Bukasen yaitu untuk kirim paket tanpa perlu ke agen pengiriman. Yang kedua yaitu Kumpuling, yaitu untuk membuat satu halaman custom yang berisi kumpulan link dan katalog produk penjualmu. Yang ketiga yaitu link jual beli, yaitu untuk menyelesaikan pembelian transaksi media sosial atau platform Bukalapak. Yang berikutnya ada manajemen pelanggan, yaitu menyediakan informasi tentang calon pelanggan maupun customer yang pernah belanja di lapakmu. Yang terakhir, Buka Store, yaitu memudahkan pelapak membuat website toko online sendiri atau platform Bukalapak. Next. Yang berikutnya jasa layanan Bukalapak. Yang pertama ada platform. Platform yaitu untuk penjualan, promosi, mengunggah konten, serta melakukan pembelian barang yang sesuai dengan aturan penggunaan Bukalapak dengan alamat situs bukalapak.com dan seluruh microsite beserta aplikasi Bukalapak yang dapat diakses melalui perangkat komputer atau perangkat seluler pengguna lainnya. Berikutnya ada sistem pembayaran, yaitu bekerjasama dengan penyedia jasa pembayaran bank atau non-bank resmi yang diawasi oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga ada chat atau kirim pesan, berguna untuk berkomunikasi satu sama lain antara pengguna baik pelapak penjual maupun pembeli. Yang keempat ada ekspedisi pengiriman barang, yaitu bekerjasama dengan partner ekspedisi pengiriman barang resmi untuk menyediakan pilihan metode pengiriman barang seperti Tiki, JNT, Gosen, Pos Indonesia, Si Cepat, Grab, JNE, Wahana, Alphatrex, dan Lion Parcel. Yang kelima ada Buka Bantuan, yaitu merupakan layanan yang disediakan oleh Bukalapak untuk memfasilitasi penyelesaian masalah termasuk namun tidak terbatas pada masalah transaksi antara pembeli atau pelapak atau penjual, pelanggaran hak kekayaan intelektual, pelaporan pelanggaran produk, dan lain-lain. Berikutnya ada autentikasi 2 langkah dan kode autentikasi. Ini menyediakan fitur atau layanan keamanan tambahan yaitu autentikasi 2 langkah di mana penggunaan akan dikirimkan kode autentikasi yang bersifat rahasia. Itu ada saldo. Saldo yang pertama itu buka dompet, yaitu merupakan sarana penampungan dana yang disediakan oleh Bukalapak kepada setiap pengguna yang terdaftar. Yang kedua ada dana. Dana yaitu layanan uang elektronik berbasis server yang diselenggarakan oleh PT Espai Debit Indonesia ke Dana yang merupakan pemegang lisensi resmi dengan nama Dana yang memperoleh izin dari Bank Indonesia. 8 yaitu buka pengiriman. Buka pengiriman yaitu layanan pengiriman barang yang disediakan oleh Bukalapak bagi pengguna, di mana Bukalapak bekerja sama dengan pihak jasa ekspedisi sebagai pihak penyedia jasa pengiriman barang. Yang terakhir yaitu ambil sendiri, layanan di mana pembeli dapat mengambil barang secara langsung ke lokasi pelapak atau penjual dengan batasan jarak tertentu. Next.
Selanjutnya yaitu risiko bisnis seperti teknologi canggih, model mutakhir, kemudahan masuknya pesaing. Yang pertama yaitu Bukalapak memiliki riwayat kerugian bersih dan mungkin tidak mencapai profitabilitas di masa depan. Yang kedua, risiko perubahan persyaratan kerjasama dengan bank umum dan penyedia layanan pembayaran elektronik pihak ketiga untuk pemrosesan pembayaran dan layanan escrow di platform perseroan. Yang ketiga, persaingan bisnis yang ketat. Bisnis online sangatlah dinamis dan selalu berubah waktu ke waktu dengan cepat. Yang keempat, risiko ketergantungan atas operasional layanan platform seluler dan infrastruktur internet serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dan yang terakhir, risiko kesalahan dalam pemrograman yang tidak terdeteksi atau ketidakmampuan untuk menjaga layanan pelanggan. Next. Selanjutnya, pasar dan persaingan usaha klien. Yang pertama, pangsa pasar. Bukalapak menjadi e-commerce ketiga yang paling banyak dikunjungi yang memiliki 27,67 juta pengunjung web per bulan. Bukalapak berada di peringkat 5 sebagai perusahaan retail terbesar dari pangsa pasar, yakni memiliki pangsa pasar 2,43 miliar dolar. Selanjutnya yaitu pesaing. Bukalapak memiliki banyak pesaing untuk sesama e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan juga Shopee. Tetapi Bukalapak memiliki strategi yaitu multiple platform. Artinya tidak hanya Bukalapak saja, tetapi juga gandeng mitra Bukalapak dan kembangkan multiple shares channel. Selain itu, strategi Bukalapak lebih membantu UMKM di Indonesia. Bukalapak juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing lain, seperti tampilannya yang baik dan untuk menambahkan gambar bisa hingga 5 gambar sekaligus dengan sistem drop dan drag. Bukalapak dapat mengatasi masalah manajemen stok bagi penjual online. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sifat bisnis Bukalapak. Bukalapak.com atau sering disebut Bukalapak adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa atau portal web. Nah, Bukalapak dalam hal ini menyediakan platform perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce, di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia. Nah, Bukalapak itu merupakan situs layanan jual beli online dengan model bisnis consumer to consumer atau C2C. Bukalapak itu termasuk bekerja sama dengan marketplace murni. Next. Lalu selanjutnya ya ini analisis kinerja keuangan atau faktor yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan profitabilitas entitas. Next. Untuk yang pertama yaitu perbandingan neraca dan laba rugi. Di sini bisa dilihat neraca dan juga laporan laba rugi dari tahun 2018 sampai dengan 2001. Dan yang di sebelah kanan yaitu bisa dilihat laporan laba rugi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Next. Nah, untuk perbandingan neraca dan laba rugi, teman-teman bisa dilihat dari grafiknya, yaitu dari grafik yang berwarna biru ya ini ada rugi bersih dan yang berwarna orange yaitu dari neraca. Di situ terlihat perbandingan bahwa dari tahun 2018 di situ laba ruginya meningkat dan juga neracanya turun. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa rugi terus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun di sini dari rugi tahun 2018 ke 2022 mengalami penurunan nilai dari rugi sebesar 2.243.420,33 ke 1.672.959,34. Nah, untuk neraca di sini dari total aset dan liabilitas ekuitasnya mengalami penurunan dan juga kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2021, di mana di tahun 2018 totalnya sebesar 3.068.100,6 rupiah ke 26.615.549,96 dan dapat disimpulkan bahwa perbandingan neraca dan laba rugi yakni dominan, di mana
Neraca yang semakin naik akan menimbulkan rugi yang semakin kecil, serta rugi yang mengalami kenaikan dan neraca akan turun. Next. Baik, untuk yang berikutnya adalah mengenai perbandingan dari rasio keuangannya. Untuk jenis-jenis rasio keuangan sendiri, yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Nah, rasio likuiditas sendiri ada yang pertama ini current ratio atau rasio lancar, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Cara menghitungnya, kita bisa membagi dari aset lancar dibagi dengan utang lancar. Untuk angkanya sendiri, kita bisa ambil dari laporan keuangan yang sudah disajikan di awal tadi, yaitu untuk aset lancar dibagi utang lancar sendiri ada 25 triliun sekian dibagi dengan 3 triliun sekian menghasilkan 8,6. Yang artinya ini nilai 8,6 ini adalah lebih dari 1, menunjukkan bahwa aktiva lancar atau aktiva lancarnya ini lebih besar dari utang lancar. Yang berarti perusahaan dianggap mampu memenuhi segala kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Akan tetapi nilai current ratio yang terlalu tinggi ini pun tidak cukup baik karena current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi pula. Sehingga semakin tinggi tingkat likuiditas berarti aktiva maupun dana yang likuid yang ada di perusahaan itu terlalu banyak jumlahnya dan perusahaan tidak banyak mengalokasikan aktiva atau dana tersebut secara optimal. Kemudian yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendeknya ini dengan aktiva lancar, tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Cara menghitungnya kita bisa membagi, yang pertama dari aset lancar kita kurangkan dengan persediaan terlebih dahulu, baru kita bagi dengan utang lancarnya. Jadi di sini ada 25 triliun sekian, kita kurangkan dengan 1 miliar sekian, kemudian dibagi dengan 3 triliun sekian menghasilkan 8,6. Nilainya hampir sama dengan current ratio tadi, dan di sini bisa kita lihat bahwa nilainya lebih besar dari 1 juga, maka dianggap baik sebagai current ratio. Hal ini dikarenakan perusahaan tetap mampu memenuhi segala kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan walaupun telah dikurangi dengan persediaannya. Next. Kemudian yang kedua ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menjalankan operasional yang dimiliki. Yang pertama ada receivable turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama sih penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periodenya. Cara menghitungnya kita bisa membagi dari penjualan dibagi dengan piutang. Nah, di sini karena Bukalapak merupakan perusahaan yang tidak menjual berupa barang dagang, jadi kita bisa lihat penjualan itu dari pendapatan netonya. Di sini ada 1 triliun sekian, kita bagi dengan total piutangnya, menghasilkan receivable turnover sebesar 17,2. Nah, nilai ini cukup tinggi ya, jadi semakin tinggi nilai receivable turnover atau perputaran piutang pada perusahaan, artinya piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan itu juga semakin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih, serta akan memperlancar arus kas. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai receivable turnover atau perputaran piutang pada perusahaan, maka akan semakin baik. Yang kedua ada days sales in receivable, ini merupakan hari rata-rata penagihan piutang. Bisa kita hitung dengan cara 365 dibagi dengan besarnya receivable turnover. Jadi 365 kita bagi dengan hasilnya tadi 17,2 menghasilkan 21 hari kurang lebih seperti itu. Nah, nilai ini bisa dianggap cukup kecil. Jadi semakin kecil nilai days sales in receivable, artinya semakin cepat juga piutang itu bisa dilunasi atau semakin cepat perusahaan mampu menagih piutang perusahaan. Sehingga akan berkecil kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih serta akan memperlancar arus kas. Next.
Nah, yang ketiga ada total asset turnover. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran dari semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa sih jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktivanya. Bisa dihitung dengan cara membagi antara penjualan dengan total aset. Ada 1 triliun sekian, kita bagi dengan 26 triliun sekian, menghasilkan total asset turnover-nya 0,1. Nah, nilai ini bisa dianggap cukup kecil, sehingga semakin kecil nilai total asset turnover, artinya semakin kecil pula penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dari hasil mengelola aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, semakin kecil nilai total asset turnover pada perusahaan, maka dianggap kurang baik. Next. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang pertama ada net profit margin atau margin laba bersih. Merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan, kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi karena pada tahun 2021 Bukalapak ini mengalami kerugian, yaitu minus 1 triliun sekian, kita bagi dengan 1,8 triliun sekian, kita kalikan 100% itu menghasilkan minus 90%, yang artinya sangat kecil sekali nilai profit margin, yang berarti semakin kecil pula laba yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas penjualannya. Oleh karena itu, perusahaan ini dianggap sangat kurang baik karena nilai netnya yang sangat kecil. Kemudian yang kedua ada return on asset, merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Bisa diperoleh dari laba setelah bunga dan pajak, kita bagi dengan kemudian dikalikan dengan 100%. Tadi yaitu minus 1 kali 100% menghasilkan minus 6%. Jadi semakin kecil nilai return on asset juga, artinya semakin kecil laba yang dihasilkan perusahaan dari aset yang dimiliki. Sehingga karena return on asset yang kecil tadi, maka perusahaan tersebut dinilai kurang baik. Next. Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Jadi laba setelah bunga dan pajaknya kita bagi dengan total ekuitas baru dikalikan dengan 100%. Ada minus 1 triliun sekian tadi, kita bagi dengan total ekuitasnya 23 triliun sekian dikali 100%, hasilnya minus 7%. Karena nilainya juga sangat kecil, maka semakin kecil pula laba yang dihasilkan perusahaan dari ekuitas atau modal yang dimiliki. Karena kecilnya nilai return on equity perusahaan, maka kurang baik. Next. Yang keempat ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sih aktiva perusahaan ini dibiayai oleh utangnya. Yang pertama ada debt to asset ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utangnya dengan total aktiva. Kita bisa hitung dengan membagi dari total utang dibagi dengan total aset. Ada 3 triliun sekian per 26 triliun sekian menghasilkan 0,1. Nah, nilai ini dinilai cukup kecil, maka semakin kecil pula risiko bagi para kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Yang kedua ada debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitasnya. Jadi kita bisa hitung dari total utang dibagi dengan total ekuitas, 3 triliun sekian dibagi dengan 23 triliun sekian, hasilnya juga 0,1. Nilai ini dinilai cukup kecil, jadi artinya modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari pinjaman atau hutangnya itu cukup kecil. Sehingga semakin kecilnya nilai dari rasio ini, maka semakin kecil pula risiko bagi para kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Next. Kemudian ada equity multiplier, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan ekuitas pemegang saham. Bisa kita hitung dengan total asetnya kita bagi dengan total ekuitas. Ada 26 triliun sekian dibagi dengan 23 triliun sekian menghasilkan 1,1.
nilainya juga masih lebih dari 1, maka dinilai semakin besar rasio equity multiplier ini, maka semakin kecil jumlah modal yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktiva bagi perusahaan tersebut. Yang keempat ada capital structure. Ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi kita bisa hitung dengan membagi antara utang jangka panjang dengan total ekuitasnya. Ada 112 miliar sekian, itu kita bagi dengan 23 triliun sekian, menghasilkan 0,005. Ini dinilai sangat kecil rasio tersebut. Maka semakin kecil nilai dari rasio ini, artinya ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan sebagian besar berasal dari pinjaman atau hutang jangka panjangnya itu kecil. Sehingga apabila perusahaan terlalu banyak memiliki hutang jangka panjang, maka akan semakin besar pula beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Karena hutang jangka panjangnya yang memiliki presentasi bunga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, karena nilainya semakin kecil, maka nilai dari rasio ini menunjukkan semakin baik bagi suatu perusahaan. Next. Kemudian selanjutnya yaitu perbandingan elemen-elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat kita lihat untuk pendapatan netonya itu sebesar 1.869.122.325.000, naik daripada tahun 2020 yang sebesar 1.351.664 sekian. Kenaikan pendapatan ini juga beriringan dengan kenaikan beban-beban yang dialaminya, sehingga mengakibatkan suatu perusahaan ini menjadi merugi. Dalam elemen ini beban yang dihasilkan lebih besar daripada pendapatan yang diterima, yang mengakibatkan perusahaan Bukalapak ini mengalami kerugian. Akan tetapi kerugian ini mengurang daripada tahun sebelumnya. Jadi kita bisa lihat untuk tahun yang 2020 kerugian yang dialaminya masih lebih kecil, masih lebih besar daripada tahun 2021 ini. Jadi tahun 2021 ini sedikit mengurang daripada tahun 2020. Kita bisa lihat juga dalam liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas sendiri ini untuk tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis daripada tahun 2022. Hal ini juga berbanding lurus dengan liabilitas yang dimiliki perusahaan ini. Liabilitas perusahaan ini naik drastis dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 985.821.769 rupiah. Dari data yang di samping ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan ini merugi karena liabilitas yang dimiliki lebih besar dan juga beban-beban yang dimiliki lebih besar daripada pendapatan yang didapatkan, yang mengakibatkan perusahaan ini merugi. Kemudian kita bisa melihat juga dalam pasar modal, yang mana perusahaan Bukalapak ini setelah launchingnya pernah menyentuh angka 1.325 per lembarnya. Akan tetapi setelah 2 hari perusahaan Bukalapak ini terjun bebas, bearish dari puncaknya hingga masuk ke daftar hitam di pasar modal, yang mengakibatkan perusahaan ini merugi di rugi sahamnya juga. Terima kasih. Itu saja bisa kami sampaikan untuk menganalisa dari perusahaan Bukalapak ini, dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan Bukalapak ini masih merugi dan masih kurang direkomendasikan jikalau para investor menaruhkan sahamnya di Bukalapak ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.